Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salatu wassalam ala nabiyina wa bibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sekilas tentang buku Biarkan Zakat dan Pajak Berbeda. Buku yang terbit di Ramadan tahun ini, April 2020, yang saya selesaikan menulisnya di 2017, tetapi kemudian baru bisa terbit di tahun 2020. Buku ini saya dedikasikan untuk menjelaskan satu langkah penting tentang harmonisasi antara pajak dan zakat, memberi catatan pada pendapat-pendapat yang mengharamkan pajak, dan memberi catatan pula pada gagasan yang mengintegrasikan pajak sebagai zakat. Saya mencoba menuliskannya, tetapi kemudian memang sebagai pertanggungjawaban ilmiah mungkin beberapa kali saya juga sampaikan secara verbal, dan saya lebih banyak melakukannya secara tertulis karena memang dunia kita relatif dunia yang riuh dibanding sebelumnya, dan karena ini topik yang serius maka saya lebih suka melakukan memajang atau menawarkan gagasan ini secara tertulis. Tetapi sebagai pertanggungjawab ilmiah kadang-kadang saya menyediakan diri untuk membahasnya secara verbal. Hari ini pajak dan zakat tumbuh secara bersama dalam dinamikanya, dan rasanya saatnya sudah tiba untuk membahas relasi antara pajak dan zakat di kekinian dan di keindonesiaan kita. Membahas relasi antara pajak bukan lagi sama dengan memberikan tekanan bahwa pajak bukan lagi pajak yang sama dengan era-era sebelumnya. Ini soal dinamika. Dan juga membahas zakat yang berbeda dengan era-era sebelumnya. Mafhum kita sudah mengetahui bahwa dalam perjalanannya zakat pernah merasakan suasana atau periode Mekah. Kita juga mengerti bahwa zakat juga pernah hidup dalam periode Madinah. Tetapi kini dan di sini zakat hidup dalam eranya yang khas, era yang berbeda dengan Makkiyah, dan era yang tidak sama persis dengan era Madaniyah. Begitupun juga dengan pajak. Pajak pernah ada di masa sebelum ini, di masa kolonialisme, di masa pemerintahan hari ini, dan era ini adalah era yang bukan era kolonial, juga bukan era keemasan Islam, era yang bukan didominasi oleh nilai syariah, tapi juga era di mana syariah sudah tuntas dan lengkap. Saya ingin menuliskan buku ini memang bukan buku fikih zakat yang sudah banyak di pasaran oleh para ahli, para ulama. Buku ini juga bukan tentang buku pajak yang juga sudah banyak di pasaran, mengisi khasanah kita. Saya menuliskan buku ini dengan banyak membaca dan menjadikan referensi buku-buku fikih zakat dan buku pajak, tetapi yang saya tulis banyak di sini adalah bagaimana relasi antara zakat dan pajak. Adalah sebuah kecerobohan besar jika penolakan terhadap pajak hanya didasarkan pada cara pandang bahwa situasi yang ada sekarang sama persis dengan situasi di mana zakat memiliki seluruh eksistensinya sebagai pungutan yang dipaksakan oleh negara. Menyamakan pajak sebagai zakat itu terobosan ilmiah yang penting dan mungkin pada saatnya nanti. Tetapi menurut saya kali ini juga agak tergesa-gesa. Tidak ada dorongan yang sangat kuat dari aspek ekonomi maupun aspek hukum, ada banyak kekurangan dari kesiapan hukum maupun kesiapan situasinya yang mendorong sehingga pajak yang ada sekarang itu dianggap sebagai zakat. Itu sesuatu yang menurut saya agak tergesa-gesa.
Yang ada sekarang adalah zakat yang sudah lengkap secara fikih dan syariahnya, kemudian tetapi memiliki sifat yang kurang memaksa. Di pengantar saya menuliskan begini, zakat yang ada sekarang kurang bersifat memaksa seperti pajak. Dan pajak yang ada sekarang kurang memuaskan pembayarnya sebagaimana halnya kepuasan para pembayar zakat. Zakat kurang memajaki dan pajak kurang menzakati, gitu, secara sederhana saya bilang begitu. Nah, oleh karena itu saya berusaha menjawab pikiran bahasan tentang pajak itu haram. Saya juga berusaha memberikan catatan terhadap pandangan bahwa ya pajak itulah zakat. Sekali bayar pajak itu sama dengan membayar zakat karena itu pungutan yang dipaksakan oleh negara. Tetapi bagaimanapun yang saya jual gagasan ini adalah gagasan untuk melakukan harmonisasi. Secara bahasa, harmoni, saya sempat membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah bersangkut paut dengan harmoni atau seia sekata. Maka harmonisasi dalam makna ini adalah harmonisasi atau mencari upaya keselarasan. Harmonisasi atau upaya untuk mencari keselarasan sebagai ujian sejarah bagi umat Islam dan sejarah bagi bangsa ini, termasuk hal relasi antara pajak dan zakat. Situasi dunia memang selalu menggoda bagi umat Islam untuk bersifat tertutup dan ahistoris. Keyakinan terhadap kesempurnaan dinul Islam itu kadang-kadang melatar belakangi sikap beku, tertutup, dan ahistoris itu. Padahal faktanya berbagai persoalan sosial terus bergulir. Saya sering mengulang-ulang kata dinamika di sini. Persoalan sosial terus bergulir menuntut sikap umat Islam, sikap mayoritas bangsa ini untuk sanggup mengharmoniskan apa yang terjadi, apa yang menjadi ajaran Islam dengan menjawab tantangan-tantangan yang ada. Di masa kini zakat itu satu hal dan pajak adalah satu hal yang lain. Kedua-duanya sudah eksis, sudah konkret, sudah progresif. Eksistensi keduanya itu berita gembira bagi kehidupan bangsa ini. Berita gembira karena keduanya punya tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Cuma berita buruknya kalau kemudian ini tidak diatur dengan baik, dengan diharmonisasikan dengan baik atau saling menafikan, bahkan yang pandangan tentang pajak itu haram, kemudian baik itu pandangan pajak itu haram maupun pandangan bahwa pajak itu zakat, berita buruknya nanti kemudian alih-alih kesejahteraan malah sebaliknya. Bisa jadi yang terjadi kemudian pungutan berganda, banyaknya pungutan yang dikeluarkan oleh satu pihak yang sama. Oleh karena itu saya pikir saya banyak menulis di buku ini tentang harmonisasi, bahwa zakat yang ada hari ini adalah zakat yang khas, yang berbeda dengan era-era sebelumnya. Begitupun pajak, itu sesuatu yang berbeda dengan masa-masa yang lalu. Memang di masa-masa itu pernah ada sejarah antara zakat dan pajak, tetapi hari ini perlu pikiran tentang harmoni di antara itu, dan undang-undang sudah membuka itu. Undang-undang sudah memberi kemungkinan untuk harmonisasi itu. Di buku ini juga saya menuliskan bahwa kalau saya ditanya apakah harmonisasi yang ada sekarang itu optimal? Tidak. Saya tegas mengatakan tidak. Bahkan di buku ini juga saya menuliskan beberapa kemungkinan harmonisasi di masa depan. Tetapi yang pertama harus difikirkan, sahabat semuanya, pendengar semuanya, yang harus dipikirkan adalah bahwa pikiran pertama bahwa ini dinamis, zakat itu mengalami dinamika, pajak juga mengalami dinamika. Itu dulu. Kalau kita sepakat bahwa itu dinamis, maka berikutnya adalah kita perlu pikiran untuk mengharmonisasikannya, bukan menafikannya atau bukan saling memangsa dan menafikan, bukan, tetapi mengakui eksistensinya, mengakui bahwa dua-duanya itu juga sudah melakukan hal yang sama, progresif,
eksis, progresif, dan terus berkembang. Tetapi kalau tidak hati-hati diatur, maka kemudian mungkin saja kemudian akan ada hal-hal yang mempunyai efek negatif. Nabiullah Muhammad SAW, Rasulullah, adalah orang yang pertama dalam sejarah administrasi pemerintahan sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan yang mencanangkan sistem perpajakan yang di dalamnya ada tarif pajak, miqdar zakah, ada objek zakat, ada batasan minimal atau kita biasa sebut nisab, kemudian ada siapa yang tergolong wajib pajak. Pendefinisiannya begitu jelas. Adalah Rasulullah yang melompati cara berpikir manusia pada zamannya. Manusia itu nalurinya memang membayar, berkontribusi, menyumbang kepada entitas yang dia rasa punya kekuatan. Kalaupun zaman-zaman animisme, dinamisme, dia menyumbang dalam bentuk sesaji, dalam bentuk sajian-sajian tertentu. Kalau dalam penguasa yang pernah dalam masanya, bisa dalam bentuk upeti dan seterusnya. Cara kontribusi warga atau manusia yang berkontraprestasi langsung ini rawan korupsi, rawan penyimpangan. Kalau kita dalam perspektif Islam, bahkan rawan dari sisi akidah. Naluri manusia untuk berkontribusi, menyumbang, memberi kepada pihak-pihak yang dirasa punya kekuatan yang menguasai manusia, tetapi berkontraprestasi langsung, itu rawan terhadap korupsi, penyimpangan dalam perspektif akidah, bahkan kadang-kadang rawan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang bersifat akidah. Maka Rasulullah SAW yang kemudian mengubah insting publik itu, mengubah kebiasaan publik untuk memberi upeti, sesaji, sesembahan, palak menjadi konsep zakat. Zakat itu sebuah seserahan, sebuah kontribusi kepada pihak yang memiliki kekuatan, punya kewenangan, punya otoritas, tetapi tidak punya kontraprestasi langsung. Ini lebih kepada kontribusi kepada sesuatu itu, entitas itu, yang tidak punya kontraprestasi langsung. Dan Rasulullah SAW, Nabiullah Muhammad SAW, yang mengubah insting itu. Mengubah sesaji, seserahan, kontribusi, sumbangan, partisipasi itu tidak punya kontraprestasi langsung. Ini lebih kepada kesukarelaan untuk bergabung dengan Islam kalau zakat. Ini adalah bentuk partisipasi kepada agama ini. Ini adalah bentuk bagi pengakuan bergabungnya seseorang kepada agama ini. Jadi tidak punya kontraprestasi langsung, tetapi memiliki kesukarelaan yang tinggi. Tetapi hari ini kita melihat dinamika, saya memandang sebagai dinamika. Zakat mulai kehilangan sifat memaksanya, zakat kemudian mengalami problem dalam peran sosialnya, sedangkan pajak itu juga mengalami dinamika. Dulu pajak adalah alat bagi para penjajah untuk memajaki jajahannya, tetapi hari ini pajak itu juga adalah sebentuk pungutan yang dipaksakan oleh negara yang tidak punya kontraprestasi langsung. Maka di Indonesia berkembanglah dua pungutan, dua sumbangan, dua
dua aktivitas yang mengekspresikan ketundukan untuk bergabung pada agama dan bergabung pada negara dalam bentuk harta, kontraprestasi dalam bentuk kontribusi dalam bentuk harta, yang sama-sama eksis, sama-sama mengalami dinamika dan sama-sama progresif. Saya sebut semuanya punya target, semuanya punya target-target bertahap, punya target-target kuantitatif. Nah, sudah saatnya untuk mengulas pendapat tentang relasi zakat dan pajak di kekinian kita dan di keindonesiaan kita. Atau kita akan menyaksikan publik hidup tanpa kebijakan sosial yang memadai. Sikap publik terhadap pajak ditentukan oleh pengetahuan publik terhadap pajak. Sikap publik terhadap zakat itu juga dipengaruhi oleh pengetahuan publik terhadap zakat. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang bagus tentang hidup bersama, tentang sebentuk harta untuk bentuk ketundukan, bentuk penggabungan, masyarakat yang memiliki pemahaman yang bagus terhadap kebersamaan, ketundukan, kontribusi, sumbangan, pembangunan, pembiayaan bersama biasanya memiliki kesadaran yang bagus soal pajak. Sama ini biasanya punya korelasi. Nah, oleh karena itu sudah saatnya untuk kemudian dibahas secara bersama. Perlu ada harmonisasi. Zakat dan pajak adalah dua hal yang menjadi realita, realitanya menjadi hal yang menarik untuk dibahas, dan kemudian sudah disiapkan beberapa perangkat tentang perangkat-perangkat hukum, perangkat-perangkat yang berkaitan dengan pelaporan, perundang-undangan. Sudah ada undang-undang zakat, sudah ada undang-undang pajak penghasilan, sudah ada pengaturan tentang sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Definisinya sangat menarik. Sumbangan keagamaan yang bersifat wajib itu sangat masuk apa yang dimaksud dengan zakat. Ruang harmonisasi yang ada secara praktis itu ada mekanisme pengurangan zakat dari penghasilan bruto. Ini sampai di peraturan Dirjen pun sudah diatur. Bahwa wajib pajak yang melakukan di pasal 2 dari Per 6/PJ tahun 2011, pasal 2-nya berbunyi begini. Wajib pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, sebagaimana dimaksud pasal 1, wajib melamporkan fotokopi bukti pembayaran. Jadi bukti pembayaran itu nanti bisa dipakai sebagai pengurang. Di pasal 3-nya disebut, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila. Jadi sudah sebenarnya aturan mainnya itu sudah ada, antara ruang harmonisasi itu sudah dibuka sebenarnya. Menurut saya terlalu mubazir kita kalau kemudian kita masih berdebat di persoalan haramnya pajak berdasarkan situasi-situasi di masa lalu. Bahkan sebenarnya di Undang-Undang PPH sudah disebutkan yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat. Ini kan juga sebuah aturan main yang nyaman, yang kalau amil zakat itu menerima bantuan atau sumbangan, menerima zakat, itu dikecualikan dari objek pajak. Ini satu aturan main yang sudah dibuka. Menurut saya ini ruang harmonisasi supaya kita tidak terjebak dalam pembahasan siapa yang haram, siapa yang halal gitu. Nanti kan khawatirnya nanti lama kita berputar di sana. Atau jangan terlalu cepat juga mengatakan bahwa sudahlah nggak usah bayar zakat, kira-kira begitu ya sederhananya. Karena dengan membayar pajak itu sudah masuk dalam definisi membayar zakat. Saya mengatakan itu terobosan yang mungkin nanti suatu saat ya, tapi hari ini saya lebih suka membahas tentang harmonisasi, yaitu pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib
dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sudah diatur di dalam PP 60 misalnya tahun 2010, zakat atas penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam, sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi orang pribadi pemeluk agama lain, agama selain Islam. Itu juga harus diatur keadilannya, tetapi definisi sumbangan keagamaan yang bersifat wajib itu saya kira paling dekat itu dengan zakat. Dan memang ini kalau pertanyaan berikutnya adalah apakah ruang harmonisasi ini sudah optimal? Belum. Saya juga sudah menuliskan tentang ruang harmonisasi ke depan. Ruang harmonisasi itu mungkin saja dia bukan mengurangi penghasilan. Kan tadi disebutnya sumbangan itu mengurangi penghasilan bruto. Nah, bisa saja nanti pada saatnya bisa menjadi kredit pajak, saling mengkreditkan. Itu kita bisa buka ruang-ruang itu. Sudah melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh para pejuang ekonomi, para pejuang hukum, para pejuang syariah yang sudah meletakkan ruang harmonisasi. Buku ini ide besarnya adalah tentang dinamika, bahwa zakat, kalau kita konsentrasi pada zakat dan pajak itu berdinamika. Zakat hari ini berbeda dengan zakat di masa lalunya, berbeda juga dengan zakat di negara lain. Karena kalau saya selalu mengatakan soal negara itu adalah soal historical path depend. Jadi tergantung pada sejarahnya. Nah, zakat di Indonesia hari ini itu berbeda dengan zakat di masa lalu dan berbeda juga dengan zakat di negara yang lain. Begitu juga dengan pajak. Pajak hari ini itu adalah sesuatu yang berbeda dengan pajak di masa lalunya, sekaligus juga berbeda dengan pajak di negara yang lain. Dua hal yang eksis, dua hal yang mengalami dinamika, dua hal yang mengalami progresivitas, dua hal yang punya perencanaan untuk bergabung. Rasanya itu perlu dibahas relasinya. Relasinya saya tulis di buku ini ada relasi yang menafikan pajak, sebagai pajak itu haram. Kemudian ada yang mengatakan bahwa pajak itu zakat. Secara implisit dia menafikan zakat. Secara implisit bahwa cukup dengan membayar pajak maka zakat sudah tertunaikan di situ. Tetapi saya, walaupun tiga ini saya ulas, tetapi saya berpikir tentang titik kunci kedua adalah soal harmonisasi. Ruangnya sudah dibuka, perangkat hukumnya sudah dibuat, ruang harmonisasi ke masa depan juga bisa dibayangkan, tetapi ya kembali lagi, pertama kita harus menyadari bahwa dua hal ini khas dan dinamis. Zakat yang sekarang mungkin bisa berubah dengan zakat yang kemarin, zakat di masa depan. Pajak yang hari ini mungkin juga bisa berubah perspektifnya dengan di masa depan. Oleh karena itu, supaya tidak terlalu banyak menguras energi sosial kita, saya pengen kita lebih berpikir soal harmoni. Saya sudah menuliskannya, saatnya kita semua berpikir, saatnya kita semua mengkritisi, saatnya kita mengoptimalkan, karena emang ongkosnya mahal, ongkosnya bisa hilangnya kesejahteraan, terhapusnya kebahagiaan kita hidup di negeri ini, di negara ini, baik sebagai muslim maupun sebagai anggota dari negara, nation state yang bernama Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, saya sudah menuliskan. Saya kira kita perlu terus menggali, terus mengembangkan supaya terurai beberapa keruwetan gitu ya, sampai kemudian kita mengambil titik ruang harmonisasi yang lebih baik, sampai kemudian kita bisa mewujudkan apa yang kita cita-citakan, yaitu negara yang sejahtera, negara yang aman, dan negara yang melindungi warganya. Allah alam bisawab. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.